Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Herawati dari Prodi D4 Administrasi Bisnis kelas 2A D4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Bank Syariah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apa sih itu Bank Syariah, saya coba jelasin dulu apa tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga ada dimensi ibadah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk antara lain memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana. Kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memberikan bantuan sosial. Dan yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan jangka panjang. Inilah 4 tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dan perlu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pencapaian tujuan tersebut, ajaran Islam memberikan panduan untuk menegaskan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas ini melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu yang tidak diperbolehkan dalam transaksi di dalam ajaran Islam adalah riba. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Oke, itu sedikit pengantar mengenai Bank Syariah. Kemungkinan besar kalian tahu dan pernah ngelewatin cabang Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya, apa sih Bank Syariah dan apa bedanya dengan bank konvensional? Bank Syariah adalah bank yang aktivitas atau kegiatan keuangannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Per hari ini, BSI sudah punya 1.300 cabang sampai sudah ada di Dubai loh. Padahal kesannya mereka ini adalah bank baru. Soalnya 7-8 tahun yang lalu, kayaknya kita tidak pernah dengar BSI itu apa. Dan ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Soalnya, saat awal didirikan tahun 1999, perusahaan tersebut awalnya dikenal sebagai PT Bank Jasa Arta. Dan tahun 2019, namanya berubah menjadi Bank BRI Syariah. BSI baru diresmikan Februari 2021 akibat merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan juga Bank BNI Syariah. Ini jadi menarik banget. Ya, soalnya satu BRI Syariah saja itu sudah besar. Contoh, saat itu asetnya adalah 58 triliun, ranking ke-27 dari segi total aset. Bank Syariah Mandiri, total asetnya adalah 127 triliun rupiah, dan Bank BNI Syariah adalah 55 triliun rupiah. Dan setelah dikombinasi per November 2020, total aset BSI adalah 240 triliun dan secara instan menjadi ranking ke-7 dari segi total aset. Oke, jadi gimana sih sejarah Bank Syariah di Indonesia? Indonesia sendiri adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan 231 juta orang muslim. Ranking kedua adalah Pakistan dengan 213 orang. Dan ranking ketiga adalah India dengan 200 juta orang yang agamanya itu muslim. Makanya, wajar di tahun 1990 MUI menggagas Musyawarah Nasional untuk membentuk kelompok kerja pembentukan Bank Islam di Indonesia. Dan dari hasil kelompok tersebut, lahirlah Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia, bank konvensional lain ikut mengikuti langkahnya untuk membuat bank yang berlandaskan prinsip syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan juga BNI Syariah. Jadi, kenapa sih kita butuh bank syariah?
Bank syariah di Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk mengakomodir permintaan dari umat muslim, yaitu keinginan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, apa sih perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Ada 4 hal. Pertama, dari produknya. Perbedaan yang sangat mendasar dari syariah dan konvensional adalah adanya akad yang mendasari segala aspek kegiatan operasional. Produk bank syariah, contoh murabahah. Ilustrasinya adalah untuk akad jual beli di produk kepemilikan rumah lewat bank syariah. Kalau misalnya kita mau membeli rumah dengan harga misalnya 1 miliar dan kita punya uang 100 juta. Kalau misalnya di bank konvensional, kita akan pinjam 900 juta untuk melunasi rumah yang kita mau beli. Dan nanti 900 juta ini bakal dijadikan pokok utang yang nantinya dikenakan bunga yang berlaku. Kalau misalnya di bank syariah, kita mau membeli rumah dengan harga 1 miliar rupiah, nanti rumah itu secara akad akan dibeli dulu oleh bank dengan harga yang sudah dikurangi DP yang kita punya. Misalnya tadi 100 juta rupiah. Jadi, bank syariah ini akan membeli rumah ini, ngeluarin sisa 900 jutanya, lalu bank syariah akan menjual lagi ke kita misalnya dengan harga 1,3 miliar rupiah. Nanti 1,3 miliar ini akan dibagi dengan berapa tahun masa angsuran yang sudah kita sepakati dengan bank pada saat akad. Jadi, di bank syariah, intinya kita itu bukan membeli rumah dari pihak developer, tapi kita membeli dari bank syariah. Setelah rumahnya itu dibeli duluan oleh bank syariah. Begitu pula dengan seterusnya. Saya coba kasih contoh untuk produk tabungan bank syariah. Produk tabungan bank syariah itu ada 2. Pertama adalah wadiah, di mana uang kita dititipkan ke bank dan kita diberikan bonus. Kedua adalah produk dengan akad mudharabah atau akad kerjasama, di mana nasabah berperan menjadi penyedia dana dan bank menjadi pengelola dana yang akan mengelola dana kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah itu, pihak bank akan membagi hasil kelolaannya dengan nasabah. Jumlahnya sesuai dengan keuntungan yang dapat uang dan bukan dari rate atau bunga yang ditetapkan seterusnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah dari segi operasional pengelolaan dana. Di bank konvensional, penyalur dana kredit bisa diberikan ke perorangan maupun ke perusahaan. Yang penting tidak melanggar hukum. Sedangkan karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka terdapat pengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana saat mengelola dana. Bank syariah juga harus mengelola dananya berdasarkan asas manfaat. Contoh pendanaan yang diberikan bank syariah bukan cuma tidak boleh bertentangan dengan hukum, tapi juga dengan nilai Islam. Contoh, misalnya perbankan konvensional mungkin boleh-boleh saja memberikan pinjaman mereka ke perusahaan minuman beralkohol, tapi kalau misalnya bank syariah itu jelas-jelas tidak mungkin. Yang ketiga, kalau misalnya di bank konvensional, nasabah itu disebut debitur dan bank disebut kreditur. Kalau misalnya di bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabah itu berupa penjual, pembeli, penyewa, menyewakan, dan juga mitra. Terakhir itu adalah bank konvensional itu ada jajaran direksi dan juga ada dewan komisaris. Kalau misalnya bank syariah itu ada satu dewan tambahan, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS Penyimpanan. Dewan ini bertugas untuk menilai, memastikan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan dan ditawarkan kepada nasabah. Intinya, DPS mengawasi bank syariah supaya pelaksanaan operasionalnya itu juga menjaga prinsip syariah. Prinsip syariah yang dijalankan mengacu kepada peraturan Al-Quran, hadis, dan fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional. Berikutnya, kita masuk kepada fungsi dari bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan yaitu bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana
yang dihimpun sangat tergantung kepada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah. Bank di dalam kapasitasnya sebagai seorang modern, yaitu seseorang yang melakukan investasi dana pihak lain. Fungsi yang kedua yaitu investasi bank syariah. Menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut, baik itu dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi meliputi akad mudharabah, sewa-menyewa, masyarakat, dan pembentukan perusahaan. Dan fungsi yang ketiga yaitu jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan clearing, transfer inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan atau tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya adalah letter of guarantee, wire transfer, dan letter of credit. Yang terakhir, fungsi bank syariah adalah fungsi sosial. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial, baik melalui pinjaman, kebajikan atau zakat, dan dana sumbangan, sesuai dengan prinsip-prinsip iklan. Nah, itulah tadi 4 fungsi bank syariah yang perlu kita ketahui. Berikutnya, kita masuk apa saja ciri-ciri bank syariah. Di samping itu, konsep perubahan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu bagi hasil keuntungan. Bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad perjanjian, diwujudkan dalam bentuk persentase yang besarnya tidak kaku atau bebas melakukan tawar-menawar dalam batas wajar. Ciri yang kedua yaitu penggunaan presentasi tetap dalam pembayaran. Dihindarkan karena persentase tetap bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Dan ciri yang ketiga yaitu dalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang ditetapkan di muka, karena untung rugi dari suatu proyek baru diketahui setelah proyek itu selesai. Dan ciri yang terakhir yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah, yang dimana mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Nah, inilah 4 ciri-ciri bank syariah. Itulah tadi pemaparan materi mengenai bank syariah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.